Allahumma salli ala Muhammad. Wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Biridaillahi ta'ala, li hidayatillahi ta'ala, li rahmatillahi ta'ala, li syafaati rasulillah wa bi barakati muallifil hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wara'i, utawi iki iku fasl ing dalem nerangake wira'i. Wira'i ini wara'. Wara' ini orang yang berhati-hati. Kenapa kok berhati-hati? Karena sudah punya ilmu. Orang yang sudah punya ilmu pasti dia dalam perbuatannya, dalam perkataannya, dalam aktivitas apapun selalu berhati-hati. Wara' yang terkenal di Indonesia yang dinamakan wara' itu adalah santri dari Ponorogo yang bisa menaklukkan harimau yang dikenal dengan reog Ponorogo, wara'. Kalau di Madura, wara' itu terkenal dengan alim, orang yang alim. Orang itu kok cek wara' mana? Wara' itu alim. Maksudnya wara' di sini adalah hati. Kenapa kok hati-hati? Karena memiliki ilmu. Kalau orang sudah memiliki ilmu, berarti dia selalu berhati-hati, baik dalam perbuatannya, perkataannya, dan aktivitas kesehariannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, la dina, ora ono agama, liman kadui wong kang la khasiyata, ora wedi marang Allah, lahu kadui man. Jadi yang pertama, la dina liman la khasiyata lahu, tidak memiliki agama orang yang di hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah. Jadi kalau dia nggak mempunyai rasa takut, nggak wedi belas terhadap peringatan-peringatannya Allah, terhadap hukum-hukumnya Allah, berarti dia sama halnya tidak memiliki agama. Nggak wedi belas, maksiat dilakoni, larangannya Allah ditabrak. Nakali, berarti orang itu tidak memiliki agama. Gak ono cilik belas.
wala akala lan ora ono akal, gak mempunyai akal, liman la ismata lahu kedui wong kang ora ono pangreksan penjagaan. Jadi gak punya akal orang yang tidak bisa menjaga dirinya, menjaga perkataannya, menjaga perbuatannya. Kalau ngomong asal jeplak, kalau berperilaku semaunya, nggak peduli dengan orang lain tersakiti, terdolimi, nggak mau tahu. Berarti orang itu sama halnya tidak mempunyai akal. Kayak apa? Kayak wedus, nggak punya akal, kayak kewan ya. Kalau nggak bisa menjaga lesannya, nggak bisa menjaga perbuatannya, asal kok, berarti sama halnya dia nggak mempunyai akal. Mirip wong gendeng, mirip orang gila. Wala lan orang ono iman iku sempurna, liman la wara alahu kedui wong kang ora wirai, orang yang tidak hati waro. Jadi kalau orang itu sudah waro, berarti dia tandanya mempunyai iman di dalam hatinya. Jadi kalau orang tidak waro, tidak berhati-hati, baik dalam perbuatannya, baik dalam berucap, berperilaku dalam kesehariannya, berarti orang itu sama halnya tidak mempunyai iman. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqim qalbuhu. La yastaqim qalbuhu, la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqim lisanuhu. Ini orang Flores 18. Gak sempurna, gak lurus, gak bener imannya seseorang kalau hatinya gak bener. Gak bener hatinya seseorang, gak lurus hatinya seseorang kalau ucapannya gak bener. Jadi kalau ingin tahu orang itu beriman atau tidak, lihatlah perkataannya, lihatlah apa yang keluar dari lesannya. Kalau lesannya benar, berarti hatinya benar. Kalau hatinya benar, berarti imannya benar. Pokoknya duluan guys, lesannya itu yang keluar apa baik atau buruk kelihatan. Isi hatinya bagaimana imannya. Kalau sudah tidak bisa menjaga lesannya, asal jeplak, asal ghibah, asal fitnah, berarti hatinya udah gak benar, hatinya sudah rusak, hatinya banyak penyakitnya. Kalau hatinya banyak penyakitnya, tandanya juga imannya rusak. Kenapa kok rusak? Disebabkan karena lesannya selalu berdusta. Jadi penyakit yang tua itu adalah dusta. Nenek moyangnya penyakit itu awalnya dari berdusta. Berarti kalau lesannya sering berdusta, berarti hatinya juga berdusta, imannya juga
dusta. Wala ibadata lan ora ono ibadah iku sempurna la ilma lahu kedue wong kang ora duwe ilmu. Jadi sampean ibadahnya itu gak sempurna kalau gak punya ilmu. Sampean sholat gak punya ilmunya tentang sholat, yang gak ditompo sholatnya, gak diterima sholatnya. Habis berdiri terus ruku, habis ruku gak ada iktidalnya, langsung sujud, berarti tandanya gak punya ilmu. Subuh 2 rakaat, dia 4 rakaat, berarti gak punya ilmu, ketahuan gak punya ilmu. Jadi ibadahnya tertolak, gak punya ilmunya. Syaratnya diterimanya sebuah ibadah, yang pertama harus ikhlas melakukannya karena Allah, karena cinta kepada Allah. Yang kedua, punya ilmunya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala muru'ata lan ora ono keperawiran liman la sadaqatah lahu kedue wong kang ora tahu sedekah kedue man. Jadi enggak ada kewibawaan, enggak ada kemuliaan apabila orang itu enggak pernah sedekah. Mau mulia dari mana kalau dia itu enggak pernah sedekah? Enggak mulia di hadapan masyarakat, dinilai orang itu enggak muru'ah, enggak baik. La muru'ah, tidak baik orang itu, tidak sempurna kebaikannya apabila dia tidak pernah Sodako dibagi menjadi 3. 1. Sodako dengan hartanya. Yang kedua, sodako dengan ilmunya. Yang ketiga, sodako dengan apa? Gimana? Yang pertama, sedekah dengan hartanya. Yang kedua, sedekah dengan ilmunya. Yang ketiga, sedekah dengan lupa atau nggak tahu? Kalau sampean nggak punya ilmu, kalau sampean nggak punya harta, sedekah dengan apa? Tenaganya, ingat-ingat itu. Wala amanah liman la sirra lahu lan ora kena dipercaya kedue wong kang ora nutupi rahasia. Jadi orang itu nggak usah dipercaya kalau dia tidak bisa menutupi rahasia. Rahasianya orang diumbar-umbar, apalagi orang rahasia keluarganya kadang diumbar, bahaya. Kalau ada seorang selalu mengumbar rahasia, apalagi rahasia di dalam rumah tangganya. Ada ceritanya seorang ustadz nikah ambil cak wadon wayu pol, namun lambene nggak bisa dipegang, ngejepres kalau ngidul. Rahasianya suaminya diumbar, suamiku ngene,
suamiku gini. Celaka kalau seseorang itu memiliki seorang istri yang selalu mengumbar rahasia keluarganya. Sampai manu suami ini lu bojone diceritakne ambe wong liya. Manu bojoku cilik kayak cabai rawit iki. Cilik kayak cabai rawit iki. Suamiku wonge pemales. Suamiku elek pol wis. Suamiku suka dukun, suamiku suka wadon, suamiku wis rahasia keluarganya diumbar-umbar. Wala taubata. Dan juga seorang istri celaka apabila mempunyai suami yang juga lambene tower, masa laki-laki lambene tower, merapat ke sana ngumbar sana, merapat ke sana ngumbar kejelekannya yang satu dengan yang lainnya wis diumbar-umbar. Bahaya. Biasanya klop kalau suaminya suka ngedabrus, biasanya istrinya juga suka ngedabrus. Kalau istrinya lamenin tower, biasanya suaminya juga tower. Semua tergantung pada suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Makanya sampai calon suami punya mulut nggak usah tower. Kayak siapa? Sonio ya. Film Doraemon dulu. Kok tahu Pak? Iya. Tahu ya. Wala taubatah liman la taufiqa lahu. Lan ora ono taubat kedue wong kang ora oleh pitulung taufik dari Allah. Jadi enggak ada. Kalau orang itu aku luwes taubat tapi dia enggak dapat petunjuk dari Allah, enggak dapat pertolongan dari Allah, enggak akan tobat, cuma label itu namanya tobat sambal. Saiki kapok, besok umat lagi waduh partisipol sudah kate aku pakai cabai lagi tower lambe jenis tower. Besok umat lagi aku tobat wis, aku gak akan ngerasini wong liya wis. Ngopo aku kemarin rahasiaku kejelekanku juga diumbar ambil wong liya. Namun dia nggak mendapatkan taufik dari Allah, nggak mendapatkan pertolongan dari Allah, pasti kumat lagi. Namanya taubat sambalado ya. Wala sahoa liman la haya'a lahu. Lan ora ono loman kedue wong kang ora duwe izin. Jadi kalau orang sudah nggak punya izin, nggak punya dia itu rasa loman itu dermawan, suka memberi, suka sedekah sama orang. Bahkan ini ciri-cirinya orang yang nggak punya malu itu, dia itu punya rokok, bawa rokok ke acara tahlilan, namun rokok itu nggak ditok nih, malah punya kancane iku sing dintek dhisik. Perokok tapi punyanya sendiri disingitno, disembunyikan rokok bareng, punya kancane dintek dhisik, habis entek mulai deh pelit ya. Sama juga makan seperti itu, dia punya bekal, dia punya jajan, namun karena temennya jajannya ditokne dhisik, dintek dhisik punya kancane dimakan, diampungi. Setelah habis punya kancane, punya DE, nggak dimakan bersama, malah masuk ke kamar mandi,
dimakan di kamar mandi. Kok iso ya? Banyak di kamar mandi, di WC itu ada bekasnya roti, makan kok di WC. Berarti saking medite, berarti nggak punya izin deh. Punya kanjane di rongrong di teknosik. Itu punyanya dia nggak ditok nih. Sudah tahu temannya kesusahan, sudah tahu sama-sama susah di masa pandemi, nggak kok berbelas mikirin orang lain, nggak punya malu. Jadi kalau orang nggak punya malu, tandanya dia itu nggak loman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, man lam yakun wari'an, bukan wari'an. Man lam yakun wari'an anil ma'asi fabadnul ardi khairul lahu min dhahriha. Wari'an ya itu diganti ya. Utawi sapa wonge iku ora ana man iku wirai, iku berhati-hati menjaga ngerekso anil ma'asi saking piro-piro maksiat. Pabadnul ardi mongko utawi ono jero bumi khairul lahu iku luwih bagus, luwih baik min dhahriha kedue man timbang ono jabane bumi. Jadi orang kalau nggak wirai, kalau tidak berhati-hati, nggak punya ilmu, pasti kelakuannya bermaksiat. Orang yang selalu kelakuannya bermaksiat itu di dalam bumi, maksudnya dipendem. Maksudnya apa? Mati itu lebih baik daripada hidup. Mending dipendem di jero bumi, di dalam perut bumi itu jauh khairul lahu, jauh lebih baik daripada dia berada di atas bumi. Maksudnya apa? Ndang mati yo ketimbang akeh maksiate. Kadang orang umurnya panjang, itu tandanya Allah masih memberi kesempatan untuk kita untuk bertaubat, bukan untuk melanjutkan bermaksiat. Jangan salah kaprah, dipanjangkan umurnya maksiat, gak taubat. Kita ini dipanjangkan umurnya sampai sekarang ini, Allah itu sayang kepada kita, menginginkan kita itu bertaubat, bukan melanjutkan maksiat. Kadang juga orang tua minta umur panjang kepada Allah. Ya Allah, berilah kami umur panjang. Untuk apa? Udah tua, udah sepuh kok masih minta umur panjang. Kadang bukan untuk taubat. Kadang orang tua minta umur panjang ingin menyaksikan kesuksesan atas anak-anaknya. Itu orang tua. Ingat-ingat sampean. Orang tua itu kadang minta umur panjang kepada Allah bukan untuk menambah ibadahnya, bukan. Ingin menyaksikan kesuksesan atas anak-anaknya. Itu orang tua sampai segitunya demi anak-anaknya. Minta umur panjang cuma ingin melihat anaknya sukses. Minta umur panjang ingin melihat anaknya berbahagia. Gak mau anaknya itu hidup susah, gak mau anaknya itu hidup sedih. Pinginnya lihat itu, anakku si pancet ayo, uripnya kok susah nih. Minta umur panjang orang tuanya. Ya Allah, berilah kami umur panjang biar kami bisa menyaksikan kesuksesan anak-anakku. Ya Allah, kadang seperti itu. Itulah orang tua rela
minta umur panjang, bukan untuk taubat, tapi untuk menyaksikan anak-anaknya sukses. Sampai sebagai anak harus tahu diri sampai itu. Pengorbanannya orang tua sedemikian besarnya terhadap kita itu harus tahu diri. Li'annahu karena setuhune man la imana fi qalbihi, iku ora ono iman ing dalam atine man. Orang kalau sudah kelakuannya bermaksiat, orang kalau kelakuannya berbuat dosa, pasti hatinya tidak ada imannya. Orang kalau mempunyai lambe toer, ngomong fitnah, ngomong ghibah, berarti hatinya nggak ada imannya. Lebih baik dia itu mati daripada hidup. Lebih baik dia itu dikubur di dalam bumi daripada dia hidup di atas bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, asdul wara'i tarkul harami wa ma harramallah. Utawi asdul wara'i utawi poi wirai tarkul haram, iku ninggal haram. Wa ma harramallah, lan barang-barang kang naromake ingma sapa Allah. Jadi kalau orang sudah wiro, orang sudah war, sudah berhati-hati, pangkal kewarannya itu dia pasti meninggalkan yang haram. Rasanya wong haram dah, haram. Mencuri barangnya orang haram tidak? Haram. Pacaran haram tidak? Haram. Boleh tidak pacaran? Boleh, asalkan setelah akad nikah. Wa ma haramallah, dan barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Wa ra'sul karami, utawi kepalani poi karami kemuliaan fi tarkil ma'asi, iku ing dalem ninggal piro-piro kemaksiatan. Jadi ini kepalanya ndase. Intinya dari kemuliaan itu tatkala orang itu meninggalkan kemaksiatan. Kalau orang sudah meninggalkan kemaksiatan, mulia orang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya sampai itu belajar untuk menyempurnakan akhlaknya. Belajar untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana akhlak kepada Allah, bagaimana akhlak kepada sesama manusia, bagaimana akhlak kepada makhluk hidup lainnya. Ya Aliyu, wahai Ali, innar rajula, seduhune wong lanang, wong kabeh maksudnya, la yablughu bil khuluqil hasanati darajatas shaimi, iku nyekte tumeka sapa rajul orang kelawan akhlak kang bagus ing derajati pangkate as-shaimi wong kang poso. Jadi kalau ada orang sudah mencapai akhlaknya hasan, akhlaknya bagus, derajatnya mirip sama seperti orang yang berpuasa. Al-qaimi kang salat wengi, sama juga orang yang menjaga akhlaknya bagus, dia sama seperti derajatnya orang yang salat wengi, yang qaim. Al-mughazi, bukan al-mughazi, al-ghazi kang perang, sama orang yang akhlaknya hasan, derajatnya sama dengan orang yang jihad fi sabilillah. Mughazi itu orangnya, ini ghazi adalah perangnya. Dihapus itu mimnya itu ya. Al-ghazi fi sabilillah, derajatnya sama
dengan perang fi sabilillah. Apa itu perang fi sabilillah itu? Apa? Perang fi sabilillah itu apa? Apa contohnya? Perang melawan orang kafir yang menjajah kita perangi. Namun itu masih dinamakan perangan. Perang yang sesungguhnya adalah perang melawan hawa nafsu kita sendiri. Jadi perang melawan hawa nafsu itu jauh lebih besar, jauh lebih berat dari perang Badar. Pernah Rasulullah Muhammad SAW tatkala datang dari perang Badar, beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, raja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbar. Kita ini baru kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Kaget para sahabat, perang Badar sebesar ini kok dikatakan kecil oleh baginda Rasul ini. Piye ini? Berarti ada perang yang besar lagi ini. Nanya para sahabat kepada Rasulullah Muhammad SAW, ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa yang dinamakan jihad akbar itu ya Rasul? Jauh Rasulullah Muhammad SAW, jihadul qalbi atau jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Itu jauh lebih berat, jauh lebih besar ketimbang perang Badar. Berat ya. Sampai setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik selalu berperang melawan hawa nafsu. Karena hakikatnya hawa nafsu itu mengajak kita ke arah kejelekan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, kun basyasan, ono sira iku wong kang ajir atau ajir. Ajir itu sumringah. Ajir berohu panik. Fa innallaha mongko sak temene Allah yuhibbul basyasina, iku demen, iku cinta ing wong kang ajir. Perahu pani, jadi wajahnya yang sumringah, wajahnya yang menyenangkan, itu Allah cinta. Jadi sampai harus bisa sumringah setiap hari, harus menampakkan wajah ceria terhadap hari. Ya, setiap hari wajahnya ceria, wajahnya senang, menyenangkan. Inilah wajah-wajah orang yang beriman. Wajahnya Rasulullah seperti itu. Tatkala para sahabat sedih, punya masalah, mau curhat kepada Rasul, tatkala nyampe di darmi Rasulullah, tatkala melihat wajahnya Rasulullah, hilang itu sedihnya, hilang, masalahnya selesai. Cuma melihat wajah Rasulullah, wajahnya besar, tersenyum wajahnya Rasulullah, bukan bibirnya, namun wajahnya yang tersenyum, wajahnya ceria Rasulullah itu. Gak pernah Rasulullah itu wajahnya sedih, enggak. Ceria tok kanjeng Nabi itu, sumringah tok kanjeng Nabi itu. Berarti melambangkan hatinya juga sumringah, berarti melambangkan hatinya juga ceria, berarti melambangkan hatinya juga bahagia, terpancar ke wajahnya. Sama kayak sampean setiap hari cerianya. Wa yabghidul abusal karihal wajhi, lan sengit sapa Allah, benci siapa Allah, al abusa ing wong kang mereng
merengut. Allah itu benci pol sama orang yang kelakuannya merengut, mecucu lambene 1 meter alis ini gabung, yang kanan sama yang kiri gabung alisnya itu ini mencurang itu. Al-karihal wajhi tur kang disengiti rahi ini mukanya itu loh, mukanya cemberut, mukanya sengit, itu Allah benci. Masa ketemu ambil duluri, ketemu sama saudaranya kok merengut toh. Berarti kalau merengut toh le gak ono kandang belah le ayu, gak ono ayu ni belas le merengutan iku mencucuan iku cepet tu lon wong sing merengutan. Kalau sudah wajahnya merengut, kalau sudah wajahnya itu sengit, berarti hatinya juga sengit, juga cemberut hatinya, gak bahagia sakno. Jadi kalau sampai melihat ada orang selalu cemberut, selalu mencucu lambine, sakno doakan dia, berarti dia itu hatinya lagi cemberut, ada masalah hatinya. Doakan semoga Allah melapangkan dadanya, memberikan jalan keluar dari permasalahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, Ra'sul ibadati sumtu, utawi kepala ibadah iku meneng. Jadi pusat dari ibadah sebetulnya diam. Illa min dzikrillah, kecoba saking zikir ing Allah Ta'ala. Jadi sampean ini juga ciri-cirinya orang beriman. Kalau dia lesannya tidak lepas dari berzikir, berarti tandanya orang itu beriman. Kalau sekiranya lesannya itu bermaksiat, menyakiti orang, mending dia itu diam. Ini ciri-cirinya orang yang beriman. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, pastilah perkataan kita baik. Kalau nggak bisa, lebih baik dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.